Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk ke acara selanjutnya, sosialisasi kewajiban perpajakan oleh tim KPP Pratama Solo, yang dalam ini akan disampaikan oleh asisten penyuluh pajak mahir KPP Pratama Solo oleh Mas Teguh, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat berkah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Ika Sari Heniatun, yang saya hormati wajib pajak bendahara instansi pemerintah yang telah hadir melalui media Zoom pagi ini, serta rekan-rekan KPPN, serta tim penyuluh KPP Pratama Solo yang saya banggakan. Pertama dan utama, izinkan saya mewakili Bapak Kepala Kantor, Bapak Irwan, mengucapkan terima kasih atas undangan dari Bu Eni dan KPPN Solo, serta ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Bendahara instansi pemerintah dalam acara refresh mengenai penggunaan aplikasi Kortek. Kenapa refresh? Karena yang kita ketahui bersama bahwa acara sosialisasi terkait aplikasi Kortek ini dengan undangan instansi pemerintah sudah kita lakukan kurang lebih 2 kali ya, seingat saya, yaitu di bulan Desember 2024 itu melalui Zoom, serta undangan langsung ke Aula KPP Pratama Solo itu di bulan Februari 2025 kemarin. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait penggunaan aplikasi Kortek, serta dalam rangka mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sebagaimana kita ketahui, digitalisasi dalam dunia perpajakan itu merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kortek digunakan untuk memenuhi kewajiban masa pajak Januari 2025. Jadi mulai masa pajak 2025. Dalam kesempatan ini kami juga mengingatkan bahwa terdapat kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi itu paling lambat 31 Maret 2025 dan masih menggunakan aplikasi lama, yaitu DJP Online. Melalui acara ini kami berharap dapat memberikan edukasi yang bermanfaat tentang cara penggunaan aplikasi Kortek. Kami juga mengajak para wajib pajak untuk aktif bertanya, berdiskusi mengenai hal yang mungkin masih membingungkan. Misalnya dalam hal ini nanti mungkin tim penyuluh dalam hal ini Bang Teguh itu akan menjelaskan mungkin dari awal, kita refresh dari awal terkait bagaimana harus login, bagaimana impersonate, pemilihan PIC, di situ juga nanti mungkin kita jelaskan terkait pembayaran, pembuatan bukti potong, dan mungkin terakhir adalah laporan. Narasumber dalam hal ini fungsional penyuluh KPP Pratama Solo, yaitu Bang Teguh, siap memberikan penjelasan secara rinci dan menjawab setiap pertanyaan yang ada. Kami juga ingatkan bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap wajib pajak dapat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta meningkatkan kesadaran dan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Akhir kata, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan memperdalam pengetahuan tentang aplikasi Kortek. Sekian dari saya mewakili Bapak Kepala Kantor. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya Pak Dipo. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Teguh Alam Putra. Di sini akan menjelaskan mengenai Kortex ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu, yang pertama kali dilakukan di aplikasi Kortex ini, dia ada halaman loginnya Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ya. Halaman loginnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu, saya yakin sudah lapor semua ya Bapak Ibu ya. Sudah pernah login semua.
Beberapa mungkin sudah ada yang membuat billing, baik billing deposit maupun mungkin beberapa juga ada yang sudah lapor. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih belum itu, nanti untuk halaman login utama Cortex itu seperti ini Bapak Ibu. Di situ ada beberapa, ada ID pengguna, masukkan NPWP 16 ya Bapak Ibu. Masukkan NPWP 16 ke situ. Jadi kalau misalnya untuk instansi pemerintah yang lama, bisa masukkan NPWP yang lama ditambah 0 di depannya. Untuk orang pribadi, masukkan NIK ya Bapak Ibu. Kemudian ada masukkan kata sandi, di situ ada lupa kata sandi. Untuk login pertama kali bisa menggunakan lupa kata sandi ini atau langsung login, nanti akan diarahkan ke menu lupa kata sandi. Untuk yang belum ada NPWP, tapi saya yakin sih Bapak Ibu ada semua, bisa klik daftar di sini ya. Nanti kalau misalnya mungkin ada bendahara baru, bisa klik daftar di sini. Bisa juga permintaan akses digital untuk istri yang hak kewajibannya digabung suami ya, atau WNA yang memiliki kepentingan pajak di Indonesia. Untuk email yang ada di situ, itu kalau di DJP online akan masuk di bagian sini ya, bagian informasi, email dan nomor telepon. Nah, itulah email yang ada di Cortex Bapak Ibu. Nah, nanti di sana Bapak Ibu masukkan ID penggunanya atau kalau login itu nanti otomatis, terus masukkan tujuan konfirmasinya, mau ke surat elektronik atau ke nomor HP itu bisa. Kemudian masukkan captcha-nya, nanti akan dikirimkan seperti ini Bapak Ibu. Dikirimkan link ke email Bapak Ibu seperti ini, nanti tinggal Bapak Ibu klik linknya, kemudian masukkan password baru di situ. Setelah itu Bapak Ibu bisa menggunakan Cortex seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk menu-menu di Cortex sendiri Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu ya. Untuk yang di depan di situ ada informasi tentang versi aplikasinya di sini. Tentang versi aplikasinya. Kemudian ada bahasanya ya, bahasanya bahasa apa bisa dipilih, bisa Indonesia, bisa Inggris. Kemudian ada icon dokumen dan lonceng, dokumen untuk melihat dokumen baru yang terbit. Jadi kalau ada Bapak Ibu membuat billing atau membuat itu bisa diklik di dokumen ini. Atau misalnya ada BPS, habis lapor SPT, bisa dilihat di menu dokumen ini. Kemudian menu lonceng kalau ada notifikasi untuk Bapak Ibu. Kemudian di sini ada informasi mengenai siapa yang login. Itu bisa menggunakan main account atau akun utama wajib pajaknya ya. Kemudian bisa juga dipilih akun taxpayer. Misalnya dia merupakan pihak terkait dari beberapa WP, itu nanti akan masuk semua ke situ. Nah, kemudian di situ ada juga informasi login terakhir ke Cortex kapan, kemudian ada tombol untuk logout ya. Tombol merah di sini adalah tombol untuk logout. Kalau Bapak Ibu tekan icon dokumen nanti keluar seperti ini ya. Jadi nanti BPS dan lain-lain itu masuk ke dokumen ini. Kalau lonceng tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu klik portal saya, nanti di sini ada beberapa menu ya. Untuk portal saya itu ada beberapa menu di sini. Yang penting untuk Bapak Ibu ya, di sini masuk beberapa informasi terkait wajib pajak, semuanya ada di sini ya Bapak Ibu. Yang penting untuk Bapak Ibu adalah menu yang mungkin Bapak Ibu gunakan itu yang bagian permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital ini ya. Ini ada hanya di akun orang pribadi. Kalau di akun badan ini tidak ada ya. Hanya di akun orang pribadi saja. Kemudian untuk e-faktur, e-faktur ini berkaitan dengan faktur pajak atau transaksi PPN dari Bapak Ibu, semuanya nanti akan masuk ke sini. Kemudian ada juga menu e-bupot. E-bupot ini untuk membuat bukti potong PPh ya. Membuat bukti potong PPh baik 21 maupun lainnya. Kalau biasa kita sebut unifikasi, itu nanti akan masuk ke sini. Untuk 21 itu ada beberapa ya, ada BP 21 sampai pembuatan A1 dan A2 ada di sini. Kemudian untuk unifikasi ada di menu BPPU ya Bapak Ibu. Untuk SPT, kemudian untuk SPT juga ada di menu ini. Untuk SPT ada di menu surat pemberitahuan ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pembayaran, misalnya Bapak Ibu ingin membuat mandiri kode billing, baik deposit maupun yang lain, itu bisa di menu layanan mandiri kode billing. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan pembayaran, di situ ada menu permohonan pemindah bukuan langsung di situ. Kemudian berikutnya ada menu buku besar, jadi seluruh
transaksi perpajakan yang Bapak Ibu lakukan itu masuk ke sini semuanya Bapak Ibu. Baik pembayaran maupun misalnya nanti ada STP atau ada kurang bayar dari SPT, itu nanti akan masuk ke menu buku besar ini. Kemudian ada juga menu layanan wajib pajak, baik layanan administrasi ya, misalnya mau KSWP atau surat suket PP 55 itu ada di sini semua. Kemudian ada FAQ juga ada di sana. Terus ada layanan pengaduan ada di sana. Kemudian layanan edukasi perpajakan juga ada di situ. Kemudian riwayat edukasi, misalnya Bapak Ibu udah hadir di edukasi apa saja, itu ada menu di situ, masuk ke sana nanti Bapak Ibu. Kemudian ada juga pengetahuan dasar perpajakan untuk mencari materi edukasi, itu bisa masuk ke situ. Kemudian bisa change password di menu manajemen akses ya Bapak Ibu. Ada juga FAQ di situ, bisa Bapak Ibu baca-baca mungkin sebelum bertanya ke kami. Dan ada juga yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk berikutnya, untuk Cortex ini dijalankan secara dengan konsep impersonating ya, atau perwakilan. Jadi yang nanti yang login itu bukan menggunakan NPWP badannya, bisa tapi terbatas ya, tapi lebih login ke NPWP pribadi dari bendaharanya, Bu. Kenapa seperti itu? Supaya tidak ada sharing password, diharapkan seperti itu ya, tidak ada lagi sharing password nanti, tapi bisa login dengan akun dengan NPWP dan password masing-masing begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau misalnya buat bukti potong atau buat SPT, nanti yang tanda tangan di situ adalah tanda tangan masing-masing orang. Jadi nanti pertanggungjawabannya lebih jelas Bapak Ibu. Begitu. Lebih jelas. Sebentar. Lebih jelas. Nah, kemudian berikutnya impersonating bagaimana cara melakukannya? Impersonating Bapak Ibu bisa klik yang bagian sini ya, bagian yang ada nama dan NPWP Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu klik. Kemudian setelah Bapak Ibu klik di situ nanti akan muncul wajib pajak dari instansi pemerintahnya. Jadi bisa Bapak Ibu pilih. Nah, mungkin yang di sini nanti yang kelihatan kalau Bapak Ibu ada dinas yang dari mana? Dinas dari Kementerian Agama ya. Dia di situ ada beberapa dipa kan, nanti bisa akan muncul semuanya itu di sana. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah impersonating, maka akan muncul yang biru-biru seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum membuat bukti potong, sebelum membuat billing, pastikan sudah keluar yang seperti ini Bapak Ibu. You are currently impersonating user instansi pemerintahnya. Jadi pastikan yang biru-biru ini sudah keluar. Kenapa? Kalau misalnya yang biru-biru ini belum keluar dan Ibu membuat bukti potong atau Ibu membuat billing, itu nanti yang keluar bukan atas nama instansi pemerintahnya, tapi yang keluar atas nama orang pribadi. Nah, di sini sudah ada beberapa kasus ya Bapak Ibu, ada yang membuat billing tapi billingnya atas nama orang pribadi, bukan atas nama instansi pemerintah. Sehingga ya terpaksa dipindah bukukan. Ya walaupun pemindah bukuannya itu cepat, ya Bapak Ibu langsung jadi setelah Bapak Ibu lakukan pemindah bukuannya, tapi tetap saja kan ada tambahan kerjaan yang harus dilakukan. Jadi lebih baik sebelum membayar, Bapak Ibu cek dulu. Cek dulu kalau misalnya sudah dilakukan impersonate sebelum membuat billing atau bukti potong ya Bapak Ibu ya. Pastikan sudah melakukan impersonate. Nah, kemudian yang tadi yang saya bilang sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini dilakukan buat apa? Sama seperti dulu. Kalau dulu ada sertifikat elektronik yang berbentuk file ya. File P17 kalau nggak salah namanya waktu dulu. Nah, kalau sekarang sertifikat elektroniknya ini itu hanya berupa paspres saja nanti Bapak Ibu. Hanya berupa paspres. Bagaimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya Bapak Ibu masuk ke bagian permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital.
Nanti Bapak Ibu tinggal isi saja paspresnya di situ ya. Pilih sertifikat digitalnya, pilih kode otorisasi DJP, kemudian Bapak Ibu masukkan paspresnya ke situ. Kalau foto sekarang udah nggak ada lagi, dan setelah masukkan paspres, Bapak Ibu tinggal kirimkan, nanti akan terbit surat sertifikat digitalnya ini ya, ada tanda terima dan surat penerbitan sertifikat elektronik. Nah, untuk sertifikat digital ini, itu mau disamakan sama password atau dibedakan itu boleh, terserah Bapak Ibu. Cuma untuk sertifikat digital ini digunakan untuk nanti Bapak Ibu melakukan tanda tangan ya. Baik tanda tangan ke SPT maupun tanda tangan bukti potong. Jadi setiap nanti disuruh masukkan paspres, itu yang dimasukkan adalah paspres yang dari sini. Itu mau Bapak Ibu samakan dengan password atau dibedakan, itu bebas, terserah Bapak Ibu. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk penggantian PIC. Nah, karena menggunakan konsep impersonating, maka di sini ada yang namanya person in charge atau PIC ya. Untuk setiap instansi PIC-nya itu hanya satu Bapak Ibu, tapi pihak terkaitnya bisa banyak. Jadi kalau di instansi Bapak Ibu ada misalnya bendahara 5 orang, bisa jadikan salah satunya sebagai PIC dan yang lainnya sebagai itu ya, sebagai pihak terkait. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, untuk PIC sendiri kalau di JJP online bisa kita cek di menu profil. Kemudian nanti di situ ada identitas penanggung jawab. Nah, itulah yang menjadi PIC dari instansi Bapak Ibu. Kalau di Cortex kita cek di portal saya informasi umum, kemudian diklik edit ya, nanti scroll ke bawah ada pihak terkait. Nah, itulah yang menjadi PIC. Kalau Bapak Ibu geser ke kanan, itu nanti akan ada penanggung jawab yang dicentang itu hanya satu ya. Nah, itulah yang menjadi PIC di tempat Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu ganti, Bapak Ibu tinggal klik edit, kemudian dicentang di nama orang yang mau dijadikan PIC Bapak Ibu. Kemudian klik save, yes, atau mau diklik tambah juga, kalau misalnya mau di PIC-nya baru, misalnya diklik tambah, itu bisa. Yang penting dicentang di bagian PIC itu. Kemudian setelah Bapak Ibu masukkan, coba Bapak Ibu edit, Bapak Ibu scroll ke yang paling bawah, di situ ada pertanyaan, tinggal dicentang, kemudian dikirim Bapak Ibu. Nah, kemudian ada catatan yang harus Bapak Ibu ingat, orang yang baru diangkat sebagai PIC ini punya akses penuh ke akun Cortex instansi pemerintah yang diwakilinya. Dia bisa mengolah seluruh fitur dalam Cortex serta menandatangani semua permohonan ya. Kalau sementara pengurus lain atau pihak terkait itu ada batasan-batasannya, jadi nggak semuanya bisa. Yang ditentukan oleh PIC-nya, seperti misalnya bisa di checklist hanya bisa untuk membuat bukti potong pasal 21 misalnya, atau hanya bisa melaporkan SPT saja. Nah, itu bisa di checklist seperti itu. Nah, kemudian selain PIC, Bapak Ibu juga bisa menambahkan subunit. Kalau dulu namanya NPWP cabang ya, sekarang adalah subunit. Jadi kalau misalnya cara membuatnya ya, Bapak Ibu masuk ke informasi umum, kemudian klik edit, kemudian ada tempat kegiatan usaha atau subunit. Nah, ini adalah WP cabang dari instansi Bapak Ibu. Kalau instansi Bapak Ibu mau dibuat subunit, itu boleh. Misalnya contoh seperti kantor kami, misalnya mau dibuat subunit dari KP2KP, itu bisa. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu isi dalamnya, kemudian nanti tinggal klik simpan ya. Nah, kemudian tinggal di checklist, kemudian klik kirim, maka akan muncul pembaruan datanya. Kalau mau dihapus juga bisa, tinggal diklik hapus, kemudian konfirmasi hapus, kemudian centang, kemudian kirim. Nah, itu untuk cara membuat subunit ya. Kemudian berikutnya untuk penambahan hak akses. Jadi tadi seperti yang saya bilang, itu untuk pihak terkait bisa disetting apa saja yang bisa dilakukan di akun Cortex-nya. Caranya pertama kita login PIC dulu ya. Jadi untuk role access ini hanya bisa dilakukan di login PIC.
Sementara untuk penunjukan PIC itu bisa dilakukan di akun badannya. Akun badan ya. Pertama, masuk impersonating dulu instansi pemerintah, masuk ke informasi umum. Di pihak terkait, kalau belum ada di situ namanya bisa diklik tambah ya Bapak Ibu, kemudian tinggal disimpan. Setelah itu bisa masuk ke menu wakil atau kuasa saya, kemudian klik tetapkan role di situ. Nanti tinggal dipilih saja role yang mau dipasang. Sementara ini biasanya kalau untuk instansi pemerintah di checklist saja semuanya yang di atas itu. Jadi bisa untuk melakukan semua hal pihak terkaitnya. Kemudian untuk profil wajib pajak ya Bapak Ibu, di sini ada macam-macam. Di menu profil WP ada ikhtisar profil, informasi umum, alamat, dan lain-lain ya. Nanti bisa Bapak Ibu ulik sendiri, untuk materi nanti akan kami berikan ya Bapak Ibu. Di sini juga ada tinjauan 36 derajat dan lain-lain. Nah, kemudian itu sekilas mengenai profil wajib pajak, PIC, dan impersonating Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau memperlihatkan ini dulu ke Bapak Ibu. Untuk alur proses di Cortex ini seperti apa ya? Jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi, ada rekanan ya nih, transaksi dengan rekanan, itu kan ada dua ya, ada LS dan ada UP. Untuk LS, nanti KPPN akan membuat SP2D ya. KPPN membuat SP2D, kemudian Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan hanya input bukti potong atau faktur pajaknya. Kemudian Bapak Ibu masukkan nanti nomor SP2D-nya ke situ. Setelah itu tinggal Bapak Ibu laporkan SPT masanya. Jadi hanya seperti itu, pembayarannya dilakukan oleh KPPN langsung ya. Dilakukan oleh KPPN langsung dan jumlahnya nanti akan otomatis muncul ke SPT masa dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang perlu dilakukan hanya input bukti potong dan fakturnya saja. Nanti di situ hanya Bapak Ibu lengkapi, untuk faktur pajak hanya Bapak Ibu lengkapi nomor SP2D, sedangkan untuk bukti potong, Bapak Ibu tinggal masukkan bukti potong, terus pilih transaksinya adalah transaksi LS ya Bapak Ibu. Dan untuk UP sendiri, kalau misalnya nggak lewat KPPN ya, untuk melalui uang persediaan, Bapak Ibu pertama bisa buat bukti potong atau pungutnya dulu, kemudian nanti akan jadi draft SPT masa, baru akan keluar billingnya dan nanti Bapak Ibu laporkan SPT masa. Ini adalah alur normalnya Bapak Ibu. Alur normalnya seperti ini. Sedangkan untuk instansi pemerintah kan harus ada pembayaran terlebih dahulu ya. Di alur normal ini Bapak Ibu baru bisa nanti melakukan pembayaran setelah lapor SPT. Sedangkan lapor SPT-nya itu kan bulan depannya. Sehingga untuk pembayaran di bulan yang sama itu bisa menggunakan deposit pajak namanya, Bu. Deposit pajak ini setelah buat deposit pajak Bapak Ibu bisa setelah itu input bukti potongnya, baru nanti laporkan SPT masanya. Jadi deposit pajak dulu, baru nanti membuat bukti potong. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, balik lagi untuk pertama mengenai PPN ya Bapak Ibu. Kalau PPN ini menunya ada di menu e-faktur. Kalau di dashboard seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik e-faktur, nanti di situ akan muncul seperti ini. Ada pajak keluaran, pajak masukan, retur, dan lain-lain ya di situ. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu hanya masuk ke bagian pajak masukan. Terus nanti di situ perhatikan di sini ya. Masuk ke sini, perhatikan nanti ada faktur yang kode awalnya 02. Nah, faktur yang kode awalnya 02 lah yang harus Bapak Ibu setorkan pajaknya, yang harus Bapak Ibu pungut pajaknya. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal cek di bagian pajak masukan ini, atau di bagian retur ini bisa Bapak Ibu buat juga ya, atau di bagian dokumen lain di bagian pajak masukan. Nah, itu bisa masuk ke situ juga ya. Kemudian di faktur masukan ini, Bapak Ibu tinggal masukkan ini ya, Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian pajak masukan, terus nanti akan otomatis list faktur pajaknya itu akan otomatis masuk ke sana Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tinggal klik icon pensil ini, kemudian masukkan nomor SP2D-nya. Cuman itu aja.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginput berapa jumlah pajaknya, tapi hanya masukkan nomor SP2D-nya ke situ. Kemudian atau kalau misalnya Bapak Ibu merasa kalau di faktur ini Bapak Ibu tidak ada transaksi nih sama rekanan ini, Bapak Ibu bisa klik tandai sebagai tidak valid. Nah, itu bisa juga. Jadi ada dua yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, masukkan nomor SP2D-nya untuk transaksi LS atau klik tandai sebagai tidak valid. Kalau UP bagaimana? Kalau UP ya sudah, kalau misalnya itu tidak perlu masukkan nomor SP2D-nya. Langsung lanjut ke proses berikutnya saja. Untuk cetak fakturnya bisa Bapak Ibu klik yang warna merah ini. Diklik yang warna merah ini nanti akan otomatis keluar PDF-nya ya. Kesimpan Bapak Ibu save dan bentuk faktur pajaknya nanti seperti ini. Kalau misalnya ada retur atau pembatalan bisa juga buat di menu di Bapak Ibu klik yang bagian ini ya. Dua tanda panah ini itu adalah untuk retur. Bisa dimasukkan ke situ. Kemudian setelah Bapak Ibu cek kemudian untuk transaksi LS Bapak Ibu masukkan nomor SP2D-nya, itu bisa Bapak Ibu laporkan PPN-nya. Kapan dilaporkan PPN-nya? Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya ya Bapak Ibu. Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Bapak Ibu tinggal klik menu surat pemberitahuan. Kemudian klik buat konsep SPT dan di situ ada bagian PPN bagi pemungut PPN atau pihak lain yang bukan merupakan BKP. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih itu. Pilih masa pajaknya, modelnya normal atau pembetulan bebas. Kalau misalnya belum ada, kita pilih normal dulu ya. Kalau misalnya berikutnya adalah pembetulan. Kemudian tinggal klik icon pensil atau icon delete bisa ya. Delete untuk menghapus, icon pensil digunakan untuk itu ya, untuk merubah SPT-nya. Kalau Bapak Ibu klik icon pensil, kemudian cek yang di lampiran-lampiran ini ya. Di sini induk SPT-nya, kemudian ada lampirannya, daftar PPN ini sudah cek dengan yang Bapak Ibu itu. Dan yang Bapak Ibu lakukan, maka yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah centang di induk pernyataannya, kemudian klik simpan konsep, kemudian klik bayar dan lapor. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik bayar dan lapor, akan muncul seperti ini, tanda tangan dokumen. Apa yang dilakukan kalau ada tanda tangan dokumen seperti ini, Bapak Ibu bisa masukkan paspres yang tadi, Bapak Ibu. Bisa masukkan paspres yang sertifikat elektronik yang tadi. Itu dipakainya di sini, Bapak Ibu, ketika lapor SPT. Kemudian, nanti kalau misalnya ada yang perlu dibayar, dia masuk ke SPT yang menunggu pembayaran. Kalau misalnya dia tidak ada yang dibayar, itu nanti akan, kalau misalnya Bapak Ibu sudah deposit misalnya ya, Bapak Ibu pilih pemindah bukuan dengan deposit. Nanti akan otomatis masuk ke SPT dilaporkan Bapak Ibu. Seperti itu. Itu untuk PPN ya Bapak Ibu ya, untuk PPN. Hanya seperti itu. Jadi tinggal Bapak Ibu cek fakturnya, kemudian tinggal lapor di bulan berikutnya, maksimal tanggal 20. Kemudian berikutnya saya akan memperkenalkan mengenai buku besar wajib pajak. Buku besar wajib pajak ini bisa Bapak Ibu klik di bagian situ ya, buku besar. Nanti seluruh pembayaran dan pelaksanaan kewajiban itu akan muncul ke situ semua Bapak Ibu, ke buku besar. Di situ ada debit, kredit, debit left, credit left, sama saldo. Nah, saldo ini adalah, jadi di sini ada beberapa ya, yang Bapak Ibu perhatikan, nanti kalau deposit dia akan masuk ke bagian kredit tersisa ini. Kalau misalnya sudah dipakai untuk lapor SPT, maka dia akan pindah ke debit atau kredit yang ada di sini. Untuk debit tersisa, ini adalah utang pajak yang dimiliki oleh Bapak Ibu, atau Bapak Ibu adalah lapor SPT tapi belum dibayar, nanti akan masuk ke debit tersisa. Kemudian untuk saldo adalah selisih antara kredit tersisa dikurangi dengan debit tersisa. Nah, buku besar seperti ini, kalau bisa Bapak Ibu cetak, nanti akan muncul seperti ini ya buku besarnya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya tentang deposit pajak ya. Deposit pajak ini jadi untuk transaksi Bapak Ibu. Sebisa mungkin ya Bapak Ibu ya, sebisa mungkin untuk transaksi Bapak Ibu, setorkan melalui deposit pajak ini.
setorkan melalui deposit pajak ini terlebih dahulu ya. Jadi tidak perlu lapor SPT satu-satu per bukti potong supaya dapat kode billingnya nggak perlu, tapi semua transaksi langsung saja setorkan dengan kode deposit 41161818100 ya. Seluruhnya disetorkan dengan 41161818100. Cara membuatnya, Bapak Ibu tinggal masuk ke layanan Mandiri Kode Billing, terus tinggal klik lanjut, kemudian pilih kodenya setoran untuk deposit pajak, masukkan periodenya Januari sampai Desember, yang ada saja cuma ada satu. Kemudian masukkan nilai. Untuk keterangannya kemarin-kemarin masih pilih ya, pilih dia itu pajaknya pajak apa, bisa pilih di situ. Kemudian klik unduh kode billing, nanti akan muncul seperti ini kode billingnya. Nah, sedikit informasi untuk Bapak Ibu. Jadi setelah billing ini setelah Bapak Ibu membuat billing ini ya, deposit pajak, misalnya Bapak Ibu ada transaksi ya, satu transaksi. Dia itu misalnya satu transaksi dia ada PPh 22 dan PPN, misalnya seperti itu ya. Dia ada PPh 22 dan PPN. Itu bisa Bapak Ibu disatukan saja depositnya. Jadi yang dibayarkan adalah langsung nilai totalnya saja antara PPh dan PPN-nya buat depositnya ke sini. Supaya nanti di saktinya Bapak Ibu hanya diinput satu kali ya. Satu kali billing deposit untuk satu transaksi. Walaupun misalnya di situ ada PPh 22 dan ada PPN, di deposit ini disatukan saja antara PPh 22 dan PPN-nya disetorkan dua-duanya dengan transaksi deposit pajak ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada pemindah bukuan ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pembayaran, bisa Bapak Ibu lakukan pemindah bukuan di sini. Di permohonan pemindah bukuan, klik buat permohonan pemindah bukuan dan tinggal Bapak Ibu pilih isi datanya ya. Kemudian pilih pembayarannya, kemudian isi mau dipindahkan kemana, masukkan alasannya, kemudian tinggal Bapak Ibu klik simpan. Kemudian untuk pemindah bukuan dari deposit ini otomatis ya Bapak Ibu langsung pindah. Jadi tidak langsung jadi pemindah bukuannya, tinggal Bapak Ibu cari di dokumen untuk hasil pemindah bukuannya di bagian dokumen ini ya. Nah, ini untuk pembayaran pajak yang tadi ya, yang tadi sudah saya itu LS dan UP tadi saya sudah jelaskan. Kemudian berikutnya tentang EBUPOT ya. Jadi EBUPOT pertama EBUPOT unifikasi dulu. EBUPOT unifikasi ini dibuat untuk seluruh PPh selain PPh 21. Ini masuknya ke EBUPOT unifikasi. Kalau misalnya di menu EBUPOT itu ada di sini Bapak Ibu bisa pilih yang BPPU ya. Bisa pilih EBUPOT terus BPPU. Nah, misalnya contoh untuk PPh pasal 22 ya. Jadi misalnya contoh ada pajak 3.750.000, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu tinggal masuk ke EBUPOT BPPU, kemudian klik yang create EBUPOT BPU. Setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih masa pajaknya. Kemudian masukkan NIK-nya, NPWP 16 atau NIK ya. Masukkan NPWP 16 atau NIK. Nanti di situ tinggal Bapak Ibu pilih cabangnya kalau ada, kalau tidak ada nanti pilihannya cuma satu. Dan tinggal masukkan ini ya, fasilitas pajak ya. Kalau misal tidak ada fasilitas, tinggal klik yang tanpa fasilitas. Kemudian untuk pilihannya ya, jenis transaksinya pilih pemungutan oleh bendaharawan. Untuk pasal 22 pilih pemungutan oleh bendaharawan. Tinggal Bapak Ibu masukkan DPP-nya. Masukkan DPP, kemudian nanti jumlahnya akan otomatis keluar. Untuk dokumen type-nya bisa pilih, kalau ada faktur pajak bisa pilih faktur pajak, mau yang lain boleh juga. Jadi itu terserah Bapak Ibu ya. Kemudian masukkan nomor dokumennya, kemudian masukkan referensi dokumennya. Setelah itu di sini ada bagian payment method ya. Untuk Bapak Ibu instansi vertikal, pilih nanti di sini dia metode langsung atau UP.
Kalau misalnya langsung, nanti di sini tinggal Bapak Ibu masukkan nomor SP2D-nya. Tapi kalau misalnya dia mekanisme UP, itu tidak perlu memasukkan nomor SP2D, Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini ada ID place of business activity ya. Di sini ada cabang Bapak Ibu. Kalau misalnya ada subunit, pilih subunitnya. Kalau tidak ada, pilih aja yang pilihan yang ada. Kemudian nanti tinggal Bapak Ibu submit, kemudian klik save draft dulu, kemudian kita klik submit ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul di sini, submitted ya, di bagian belum terbit. Untuk menerbitkannya seperti apa, nanti Bapak Ibu tinggal klik yang bagian ini ya, dicentang, kemudian nanti klik terbitkan Bapak Ibu. Untuk bukti potong PPh 23 juga sama seperti itu, tinggal Bapak Ibu isi di bagian create e-bupot BPU, pilih masa nik rekanan dan lain-lain, PP rekanan dan lain-lain. Nah, perbedaannya untuk text object name-nya, pilih yang jasa. Di situ banyak ya jasa. Cuman kalau bingung Bapak Ibu bisa langsung tulis aja di situ APBN. Nanti di situ ada jasa selain jasa-jasa tersebut yang dibebankan pada APBN. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan ke situ saja. Untuk klik jasanya. Kemudian tinggal Bapak Ibu masukkan BPP, kemudian masukkan referensi dokumen sama seperti tadi. Mekanismenya juga pilih ya UP atau LS, kemudian tinggal disubmit, kemudian di save draft. Nanti akan masuk ke bagian belum terbit. 4 ayat 2 juga sama seperti itu. Untuk 4 ayat 2 nanti pilih di situ ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertransaksi dengan wajib pajak yang punya suket bukti potong, bisa pilih yang ini, fasilitas pajaknya bisa dipilih di situ. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak. Kemudian di sini nanti pilih fasilitas lainnya dan lain-lain. Ini mirip seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi akan masuk ke belum terbit semua. Nah, menerbitkannya bagaimana Bapak Ibu? Menerbitkannya itu bisa dilakukan sekaligus ya. Jadi bikin bukti potongnya dulu banyak-banyak, terus nanti diterbitkan sekaligus, itu bisa. Tinggal dicentang saja, dicentang yang bagian sini. Kemudian nanti Bapak Ibu klik terbitkan atau hapus. Begitu. Terus nanti akan minta tanda tangan. Nah, kalau ada keluar tanda tangan ke sini, yang harus dimasukkan adalah paspresnya yang tadi. Tinggal diklik konfirmasi tanda tangan, kemudian bukti potongnya ini sudah terbit ya Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu, dan sebagai catatan, rekanan nanti setelah Bapak Ibu buat, setelah Bapak Ibu menerbitkan bukti potong, rekanan akan otomatis mendapatkan bukti potongnya ya Bapak Ibu, mendapatkan bukti potongnya di akun Cortex dari rekanan. Kemudian berikutnya untuk SPT masa mirip seperti tadi, masuk ke surat pemberitahuan, tapi Bapak Ibu tinggal pilih yang bagian PPh unifikasi. Kemudian pilih masanya, masukkan SPT-nya, dan nanti tinggal Bapak Ibu lihat saja daftarnya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, tinggal Bapak Ibu klik bayar dan lapor ya. Bayar dan lapor. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik bayar dan lapor, tinggal Bapak Ibu tanda tangan. Nah, nanti di sini kalau misalnya sebagian ada yang dari UP Bapak Ibu, nanti setelah klik konfirmasi tanda tangan bisa Bapak Ibu pilih dari billing atau dari depo pembayaran melalui pemindah bukuan. Nah, pilih yang melalui pemindah bukuan deposit. Kalau misalnya sudah ada deposit, nanti dia akan muncul otomatis ke SPT dilaporkan. Kalau belum ada deposit, masuk ke SPT menunggu pembayaran, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya sudah bukti penerimaan elektroniknya seperti ini. Kemudian 2126, 21 dan 26 ini untuk gaji ya Bapak Ibu, untuk gaji dan honor-honor lainnya atau dari jasa lainnya yang diterima oleh orang pribadi. Jadi 21 ini untuk itu. Bapak Ibu buatnya gimana? Sama seperti tadi, pertama impersonating dulu, kemudian buat bukti potongnya. Untuk gaji buat di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ini untuk gaji ya Bapak Ibu.
untuk gaji buat di sini. Tinggal kalau misalnya Bapak Ibu mau ngisi satu-satu, tinggal Bapak Ibu masukkan NIK dari pegawai masing-masingnya ya. Kemudian pilih PTKP, kemudian untuk fasilitasnya pilih tanpa fasilitas. Kemudian untuk masukkan teks objek name-nya pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Pilih yang itu. Kemudian tinggal Bapak Ibu masukkan berapa penghasilan brutonya. Kalau untuk PNS sendiri, yang dimasukkan dari yang pragaji itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan tunjangan pajak ya. Masukkan di situ penghasilan bruto dikurangi tunjangan pajak. Terus nanti Bapak Ibu tinggal klik submit, kemudian save draft. Setelah itu akan masuk ke bukti potong yang belum terbit sini ya Bapak Ibu. Kalau mau terbitkan, tinggal Bapak Ibu tinggal diklik ini aja ya. Sama seperti tadi, nanti kalau udah terbit, nanti dia akan masuk ke bagian yang telah terbit. Bisa juga Bapak Ibu impor data kalau pegawainya banyak, nanti ada format XML-nya, ada converter Excel-nya juga. Kalau ada Bapak Ibu yang berminat menggunakan menu impor data ini, Bapak Ibu bisa datang ke KPP Pratama Solok ya. Nanti Bapak Ibu bawa datanya, nanti akan kami ajari. Kalau bisa, kalau mau datang, coba nanti setelah Maret, insya Allah akan kami ajari sampai selesai, sepanjang Bapak Ibu bawa datanya. Atau nanti bisa Bapak Ibu PM saya dulu, nanti saya kasih Excel-nya, Bapak Ibu isikan dulu, nanti bagaimana cara impornya bisa Bapak Ibu coba-coba atau datang ke KPP Solok setelah membawa Excel yang sudah diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau konverternya seperti ini ya Bapak Ibu, konverter seperti ini nanti tinggal Bapak Ibu isi ya. Kalau misalnya ada salah-salah, nanti akan masuk ke bagian yang invalid ini. Untuk yang selain pegawai tetap, misalnya ada honor-honor ya, ada jasa atau honor-honor, itu Bapak Ibu buatnya di BP21 ya. BP21 ini, klik ebupot BP21, kemudian masukkan nick-nya, dan tinggal Bapak Ibu masukkan penghasilan brutonya berapa. Kalau misalnya untuk honor-honor, di situ tinggal dipilih, nanti ada yang golongan 2, golongan 3, golongan 4, itu bisa dipilih ya di sini, di ebupot BP21. Untuk penerbitannya mirip-mirip seperti yang tadi, setelah dibuat tinggal ditanda tangan. Nah, untuk A2 juga seperti itu, jadi kalau misalnya ada pegawai mutasi atau pegawai resign atau ada yang meninggal, itu di bulan tersebut Bapak Ibu harus membuat langsung A2-nya. Nah, pembuatannya itu di BPA2 ya Bapak Ibu. Nanti bisa buat di situ, tinggal diisikan saja jumlah itunya. Banyak yang otomatis, kemudian nanti tinggal diterbitkan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat seluruh bukti potongnya, di bulan depannya, paling lambat tanggal 15, Bapak Ibu wajib untuk membuat SPT masanya. Sama seperti tadi, cuman masuk ke SPT, terus masuk ke konsep SPT, pilih yang pasal 21, pilih masanya, kemudian pilih modelnya normal, kemudian klik akun pensilnya. Nah, di situ akan otomatis terisi secara otomatis sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal tidak perlu isi, Bapak Ibu hanya tinggal itu saja. Nah, untuk pembayaran yang menggunakan SP2D, itu nilainya akan otomatis masuk ke nomor 15 ini. Yang LS tadi ya, itu nilainya otomatis masuk ke yang bagian 15 ini. Setelah itu, di sini ada lampiran-lampirannya, bisa Bapak Ibu cek lagi sedikit ya. Cek lagi sedikit apakah jumlahnya sudah sesuai atau tidak. Setelah Bapak Ibu cek ya, di situ, maka di situ Bapak Ibu tinggal klik yang simpan konsep, kemudian klik bayar dan lapor ya. Tinggal klik simpan konsep, kemudian klik bayar dan lapor. Kemudian habis itu tinggal ditandatangani dan selesai untuk pembuatan SPT masa 21 ya Bapak Ibu. Kemudian kami juga ada layanan perpajakan yang bisa Bapak Ibu akses di menu Cortex tadi ya.
di Mulkortex tadi. Untuk linknya seperti apa nanti bisa Bapak Ibu nanti materi akan saya kasih ke Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu bisa masuk ke sini. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke materi selanjutnya ya. Sosialisasi dari Mbak Anggi tentang implementasi pada aplikasi Sakti oleh PTPN Terampil KPPN Solo. Kepada Mbak Anggi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan pada kementerian lembaga. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Teguh terkait administrasi perpajakannya untuk pencatatannya pada Kortex. Sedangkan kali ini saya akan membahas untuk versi saktinya. Untuk poin-poin pengaturan dalam surat edaran, untuk tujuannya itu untuk memberikan pedoman bagi pejabat perbendaraan untuk menyamakan persepsi antara penggunaan aplikasi Sakti pada penggunaan aplikasi Kortex. Untuk ruang lingkupnya itu terkait untuk pemungutan pajak, penyetoran pajak, pembuatan bukti potongan pajak, dan perekaman bukti setor serta SPT. Untuk prinsip-prinsip pengaturan, yang pertama yaitu masih mengikuti untuk proses bisnis dari Dirjen Pajak, di mana untuk kegiatan administrasi oleh bendahara meliputi yang pertama penyetoran pajak yang dipotong atau dipungut oleh bendahara. Yang kedua, pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan untuk semua jenis pajak penghasilan. Dan yang ketiga, penyampaian SPT yang dilakukan oleh aplikasi Kortex. Sedangkan untuk satuan kerja juga masih mengikuti untuk probis di satuan kerja, di mana perhitungan potongan dan pungut itu dilakukan oleh PPK pada SPBY atau surat perintah bayar. Kemudian apabila sudah dihitung, maka kewajiban potong, pungut, serta perekaman pada aplikasi saktinya dan penyampaian SPT-nya dilakukan oleh bendahara. Apabila bendahara sudah melakukan hal tersebut, maka PPSPM diminta untuk memverifikasi kebenaran bukti setor dan bukti potong yang dilakukan bendahara sebelumnya. Untuk probis di atas yang menggunakan aplikasi Kortex, aplikasi Sakti sudah menambahkan akun 411618 yaitu pendapatan pajak tidak langsung lainnya deposit pada aplikasi Sakti. Untuk penggunaan akun tersebut maka dilampiri dengan keterangan berupa kode akun definitif dalam fitur isian aplikasi Sakti. Untuk alur penatasan perpajakannya, untuk SPM LS kurang lebih masih sama, yaitu PPK menerima tagihan dan faktur dari rekanan, lalu PPK menghitung PPN dan PPH, lalu menginput pada SPBY. Kemudian mohon maaf, untuk SPM LS menginput PPN pada SPP, lalu PPK membuat SPP LS dan melengkapi lampiran. Selanjutnya, proses penyelesaian SPM LS dan SP2 DLS yang dilakukan oleh KPPN. Selanjutnya, bendahara pengeluaran membuat bukti potong atau pungut atas potongan SPM. Dan yang terakhir, bendahara pengeluaran menyampaikan SPT massa berdasarkan bukti potong atau pungut, PPH, dan faktur pajak. Sedangkan kalau melalui SPM GUP ada beberapa tambahan. Untuk GUP tersebut masih diawali dengan PPK membuat SPBY. PPK menghitung PPN dan PPH serta menginput pada aplikasi Sakti dengan potongan menggunakan kode akun 411618 per jenis pajak per transaksi dan menambahkan keterangan akun pajak definitif sesuai jenis pajak pada isian uraian. Apabila sudah, maka bendahara pengeluaran dan atau BPP melakukan verifikasi kebenaran perhitungan PPN atau PPH tersebut. Apabila sudah, BP memotong atau memungut PPN. Selanjutnya, bendahara pengeluaran mencatat pada aplikasi Sakti untuk satu kwitansi. Nah, untuk satu kwitansi ini diminta untuk Satker mencatat
melakukan setoran deposit pajak untuk akun PPH dan PPN-nya itu di satu deposit pajak. Mengingat di aplikasi Sakti sendiri untuk satu kode akun yang sama itu tidak bisa dilakukan 2 kali penginputan potong pada SPBY. Apabila sudah di-input untuk bukti setorannya, Selanjutnya BP menyetor PPN dan atau PPH menggunakan akun 411618 per jenis pajak per transaksi. Kemudian bendahara menginput bukti setoran PPN dan PPH pada modul bendahara. Apabila sudah, maka BP membuat bukti potong atau pungut atas setoran PPH dengan akun definitif. Kemudian BP menyampaikan SPT massa sama seperti SPM LS sebelumnya. Apabila sudah disampaikan, maka Satker dapat menyampaikan faktur, bukti setor, deposit, dan bukti potong sebagai salah satu lampiran SPP, GUP, atau PTUP. Untuk simulasi penatausahaannya ini misalnya ada satu transaksi, itu untuk pengadaan ATK melalui mekanisme GUP. Untuk nilai brutonya yaitu senilai Rp5.000.000. Untuk jenis pajaknya terdiri dari PPN dan PPH, di mana PPN-nya senilai Rp495.000 dan PPH-nya senilai Rp67.000. Nah, untuk di sini disampaikan misalnya kita punya deposit pajak senilai Rp1.912.000. Lalu setelah kita buat SPBY-nya, bendahara itu melakukan pungut dan setor dengan akun deposit pajak senilai PPH dan PPN yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu senilai Rp495.000 dan Rp67.000. Dari transaksi kedua, Satker itu melakukan pemeliharaan kendaraan melalui GUP juga dengan nilai bruto 10 juta dan untuk PPN senilai 990.000 dan PPH senilai 360.000. Nah, dari deposit yang sebelumnya sudah disetor senilai 1.912 tersebut kemudian dikurangi senilai PPN senilai 990 dan dikurangi PPH senilai 360. Dan untuk totalnya yaitu 1.912 sehingga untuk akun deposit yang sebelumnya sudah dibayarkan, maka sudah habis untuk akun deposit tersebut. Apabila Satker ingin melakukan potongan untuk kwitansi berikutnya, maka Satker diminta untuk melakukan pembayaran untuk akun deposit pada bulan berikutnya atau pada transaksi berikutnya. Sedangkan untuk transaksi yang ketiga itu contohnya untuk SPM LS pihak ketiga berupa jasa konstruksi, di mana untuk nilai brutonya senilai 20 juta, sedangkan untuk PPN dan PPH-nya itu seperti terlampir, yaitu PPN senilai 1.982.000 dan PPH 720.000. Kalau LS pihak ketiga ini masih sama seperti periode-periode sebelumnya, di mana untuk akun potongan tersebut dibuat di Sakti. Untuk SPP juga sudah bisa dicetak dari Sakti, kemudian sudah dapat ditandatangani bendahara, TTE melalui Sakti, kemudian disampaikan ke KPPN SPM-nya. Kemudian nanti KPPN akan membuatkan untuk SP2D-nya. Dari total 3 transaksi tersebut, di mana 2 transaksi menggunakan UP dan 1 transaksi menggunakan LS, Satker akan membuat SPT, di mana untuk total UP senilai 1.912.000 dan LS sebanyak 2.702.000 sehingga pada laporan SPT maka Satker akan mengirimkan SPT senilai 4.614 dengan informasi tambahan untuk pajak-pajak yang sudah didefinitifkan. Baik, untuk materi saya sudah cukup, namun saya akan melakukan praktik dari aplikasi Sakti sendiri. Izin Bapak Ibu sudah kelihatan untuk aplikasi Saktinya? Baik, kalau untuk Satker itu untuk
kebetulan karena LS-nya tidak banyak berubah, masih sama seperti yang dulu, jadi kita praktek untuk SPM GUP. Untuk GUP, Satker membuka modul pembayaran, RUH pembayaran, dan catat atau mencatat perintah bayar. Kemudian Satker melakukan perekaman untuk RO dan KRO yang diinginkan, lalu menambahkan untuk detail akun belanja. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ada kesalahan teknis dalam share screen aplikasi Sakti. Sambil menunggu Mbak Anggi, kita buka sesi tanya jawab dulu Bapak Ibu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih terkendala dalam pelaporan atau aplikasi Cortex, dipersilakan kami buka sesi tanya jawab dan akan nanti dijawab oleh tim dari KPP Pratama Solo. Silakan Bapak Ibu. Atas waktu dan kesempatannya, Mbak Dela, izin bertanya terkait Cortex kepada Pak Teguh. Terkait pelaporan SPT PPH 21 Pak Teguh yang sebelumnya kami tanyakan di grup instansi vertikal untuk uang makan PNS P3K sama lembur yang bulan Januari, SP2D-nya bulan Februari itu Pak. Jadi kan kami belum melapor SPT sebelumnya karena menunggu proses update angkanya muncul di buku besar gitu Pak Teguh. Ya. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini di buku besar itu untuk transaksi via LS masih belum muncul angka pembayaran uang makan dan lembur tersebut Pak. Akan tetapi ketika kami lihat di SPT, nah itu total SP2D-nya muncul Pak. Akan tetapi untuk yang lembur Januari masih belum masuk angkanya Pak. Jadi kami apakah kami masih belum mengirimkan laporan SPT PPH fase 21, takutnya nanti yang lembur Januarinya nyusul angkanya karena uang makan baru hari ini kami cek udah muncul angkanya di SPT-nya Pak, bukan di buku besarnya Pak itu. Di SPT-nya udah muncul ya Bu ya? Tapi Iya, buku besar belum dicek lagi? Betul, buku besarnya nggak muncul angkanya Pak Teguh. Kalau misalnya seharusnya sih di buku besarnya muncul, di SPT-nya muncul juga Bu. Seharusnya seperti itu, cuman kalau masih belum bisa, sementara Ibu bisa laporkan nihil saja dulu. Nanti bisa pembetulan ketika angkanya sudah muncul. Seperti itu. Soalnya kita seperti kita tahu bersama, server Cortex ini kan masih dalam masa transisi ya Bu, masih belum muncul. Mungkin ada 1-2 data yang masih belum muncul. Kalau seperti itu sementara Ibu laporkan nihil saja dulu. Tapi sesuai teorinya ya Bu ya, nanti kalau misalnya Ibu ada misalnya ada uang makan, pembayaran uang makan atau uang lembur dan lain-lain, itu seharusnya angkanya akan masuk di buku besar, kemudian secara otomatis akan muncul di SPT-nya. Nah, setelah itu seharusnya nanti bukti potong yang Ibu buat, angkanya itu harusnya match dengan angka yang tertera di bagian SP2D, ditambah kalau ada yang lewat UP misalnya, ada nggak ya yang lewat UP? Ada, Pak. Misalnya kalau ada yang lewat UP, misalnya jasa-jasa atau yang lain, itu angkanya harusnya match. Kalau sudah match, baru bisa dilaporkan. Solusi dari saya paling sementara ini kita tunggu saja dulu. Kalau misalnya nanti sampai bulan April misalnya masih belum muncul, nanti Ibu bisa kasih SP2D-nya ke saya, nanti saya tanyakan ke kantor pusat, Bu. Misalnya itu, soalnya sekarang yang kami tanyakan ke kantor pusat via tiketing itu juga dijawabnya agak lama. Jadi lebih baik kita tunggu agak stabil ya Bu servernya. Semoga bulan April nanti sudah lebih stabil. Mohon maaf Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Mbak Ella. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya yang mau ditanyakan Pak Teguh, PPH 21 bulan Januari kemarin kan kami sudah ini ya Pak, sudah lapor. Kemudian belum ada kelebihan pajak sebesar Rp387.700. Setelah kami teliti lagi ternyata
uang makan di bulan Desember yang dibayarkan di bulan Januari yang belum kami input di PPh 21. Jadi kemudian kami melakukan penginputan lagi kan Pak di PPh 21 itu sejumlah uang makan. Setelah dilaporkan SPT pembetulan, kami bayar dan lapor. Kemarin udah tanya juga sama KPP Pratama, laporkan saja Bu. Mengurangi, pas saya lihat Pak di buku besarnya ternyata mengurangi akun deposit kami Pak. Tapi PPh 21 yang pembetulan itu tidak menjadi terlapor Pak, masih ada di konsep. Jadi udah depositnya berkurang, SPT-nya masih di konsep gitu Pak. Terima kasih Pak Teguh. Berarti bukti pemindah bukuannya sudah ada ya Bu ya? Iya, di transaksi di buku besarnya sudah ada Pak. Ya, jadi kalau misalnya di buku besar sudah ada bukti pemindah bukuannya, tapi SPT-nya belum terlapor, nanti bisa kirimkan ke saya bukti pemindah bukuannya ya, sama tangkapan layar SPT-nya, nanti akan saya tanyakan ke pusat. Kebetulan beberapa minggu ini ada kasus serupa juga seperti itu, dan sedang kami tiketing juga, masih belum ada jawaban, jadi kita tunggu saja lah Bu, yang penting sudah lapor, tinggal pembetulannya kan ya. Nanti kirimkan saja bukti pemindah bukuannya ke saya sama itunya, sama tangkapan layar kalau SPT-nya masih ada di konsep. Oke siap Pak. Sama satu lagi Pak, kan karena dia masih nyangkut ya Pak, masih kelebihan bayar gitu di 387. Jadi ketika kami lapor SPT PPh 21 bulan Februari juga masih ada Pak muncul angka itu. Apakah itu sebaiknya nanti saja dilaporkan atau gimana Pak? Tidak apa-apa, laporkan dulu saja. Yang penting tidak terlambat untuk menyampaikan SPT-nya Bu. Kalau misalnya untuk sekarang karena ada relaksasi ya, jadi paling lambat dilaporkan di akhir bulan berikutnya. Kalau misalnya tidak ada relaksasi, normalnya itu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau boleh, kalau misalnya walaupun masih ada itu, laporkan saja dekat-dekat tanggal itu, misalnya minus seminggu atau itu kita laporkan dulu saja. Nanti baru kita buatkan pembetulan. Kalau misalnya sistemnya sudah lebih stabil ya Bu ya, nanti kita bisa bukan pembuatnya. Ya, terima kasih Bu. Sama satu lagi Pak, untuk yang PPN, kan kami PPN ada dari rekanan kan Pak ya, masuk ke pajak masukan, ke faktur pajak masukan dengan kode 04 Pak. 04 ya? Oh. 04 berarti itu kami perlu menyampaikan SPT PPN atau gimana Pak? Karena kalau masuk di SPT PPN-nya kan nihil ya Pak? Nah ya nihil, betul. Tetap dilaporkan atau gimana Pak? Jadi untuk kewajiban pelaporan ya, itu wajib lapor kalau ada penyetoran Bu sebenarnya. Cuman kalaupun tidak ada penyetoran, itu bisa dilaporkan. Jadi saran saya, takutnya nanti di kemudian hari ternyata ada yang ketinggalan dilaporkan misalnya ya. Saran saya walaupun nihil laporkan dulu saja. Nah, jadi kalau misalnya sebagai tambahan informasi ya Bapak Ibu, untuk faktur ada yang kodenya sekarang bisa Bapak Ibu lihat, ada yang kodenya 02 dan ada yang kodenya 04. Untuk faktur masuk yang kodenya 04 itu yang membayarkan adalah rekanannya. Jadi Bapak Ibu cukup untuk membayar full ke rekanan plus PPN kalau ada kodenya 04. Kalau kodenya 02, PPN-nya itu disetorkan ke negara, kemudian sisanya Bapak Ibu berikan ke rekanan, seperti itu. Oh iya Pak, ini yang Januari kemarin kan kami ada pemeliharaan di Auto 2000 ya Pak, pemeliharaan kendaraan dinas roda 4. Kami membayar kwitansinya itu sebesar berapa kena biayanya dan PPN, udah include PPN Pak. Terus saya lihat kan di faktur masukannya, di pajak masukannya ada dia memberikan kode 02 Pak. Jadi saya lapor ternyata deposit kami juga berkurang. Padahal kami sudah membayar kwitansi ke Auto 2000 senilai sudah terinclude PPN gitu Pak. Kalau seperti itu seperti harus dikonfirmasi lagi ke Auto 2000-nya ya. Soalnya seharusnya kalau misalnya fakturnya 02 itu yang melakukan pemungutan adalah Ibu. Jadi kalau misalnya 04 baru yang melakukan pemungutan Auto 2000-nya. Sehingga kalau ada seperti itu
Seharusnya kalau misalnya mereka minta pajaknya gitu ya, Bu, ada bukti pembayaran pajaknya, Ibu kasih saja nanti bukti depositnya. Karena tanggung jawabnya udah di Ibu sebenarnya kalau seperti itu. Jadi memang harus dihitungkan lagi. Kalau mau misalnya mungkin mereka bisa ganti kode fakturnya dari 04 ke itu, atau bisa Ibu klik mark as invalid saja. Nanti sebelum lapor kalau ada seperti itu. Diklik aja mark. Ya misalnya karena udah terlapor kan Pak, sudah di deposit kami juga berkurang. Kalau seandainya saya membuatkan kode billing deposit saja dari akun kami, terus mereka membayar lagi, bisa seperti itu Pak? Bisa seperti itu, Pak. Bisa seperti itu, Pak. Bisa dibikin aja dari situ, terus mereka yang menyetorkan. Seperti itu. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini melalui MS Team. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya dalam mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.